Selamat datang kembali teman-teman semua, kembali lagi di channel Tari Abing University. Nah, di sini kita akan berbincang santai dengan Kaprodi Sistem Informasi, yaitu Bapak Saiful Anwar. Oke, bagaimana Sir? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ya, sehat. Nah, kita kan ngomong-ngomong soal Prodi ini Sir ya. iya, iya. Nah, kalau kelebihan dari Prodi Sistem Informasi itu, atau apa sih sistem informasi itu Sir, yang ada di kampus Tantri Abing University itu? Oke, jadi prodi sistem informasi itu eh, adalah kombinasi antara eh, ilmu komputer dengan ilmu manajemen. Ya. Hmm. Eh, nah, yang membedakan di prodi sistem informasi Tantri Abing University, yang pertama terkait dengan kurikulum. Ya, jadi kurikulum kita itu eh, berbasis proyek. Kemudian juga eh, para pengajar, dosen ya. Hmm. Di dosen yang mengajar di prodi ESI itu ada sebagian yang memang memiliki background praktisi, kemudian akademisi, ya, itu dari segi pengajar. Jadi kalau mau melihat prodi itu bagus atau enggak, kita lihat kurikulumnya, kemudian juga background pengajarnya, ya. Dan alhamdulillah di tahun 2025 kita terakreditasi baik sekali. Oh. Itu sih. Nah, kalau untuk bisa mendapatkan akreditasi baik sekali itu dari program sistem informasi, apa sih Sir yang kita harus lakukan sebagai mahasiswa ataupun mau dosen atau pengurus program studi itu apa aja sih yang harus dilakukan itu? Ya, jadi eh, memang kalau prodi ingin naik level bahasanya ya, Hmm, naik peringkat betul. akreditasi itu ada banyak komponen yang harus disiapkan. Hmm, Ya. Yang pertama dari pengajaran. Pengajaran itu terkait dengan kurikulum, siapa yang ngajar. Eh, Terus yang kedua keluaran. betul. Artinya sebaran mahasiswa yang lulus Hmm. di dunia kerja apakah sudah sesuai dengan apa yang dia pelajari selama kuliah. Lanjut, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mendapatkan akreditasi yang bagus, Sir. Jadi, bagaimana cara program studi itu bisa menaikkan akreditasi program studinya sendiri? Apakah itu dari dosennya atau dari kita mahasiswa atau dari pengurus-pengurusnya aja, Sir? Iya, oke. Jadi prodi itu bisa mendapatkan nilai baik sekali ya, atau mungkin unggul. Itu banyak keterlibatan dari dosen, mahasiswa, kemudian juga alumni, tenaga pendidik dan sebagainya. Jadi semua entitas yang ada di kampus ya. Misalnya kalau yang pertama itu terkait dengan proses belajar mengajar, kurikulum, kemudian rekognisi dosen dan sebagainya. Kemudian kriteria yang lain itu misalnya penelitian dosen, kemudian program pengabdian masyarakat dosen. Nah, kemudian juga prestasi mahasiswa. Nah, terkait dengan prestasi mahasiswa ini mungkin mahasiswa tersebut banyak mengikuti kegiatan di luar, kemudian juga berprestasi dan sebagainya. Terus yang berikutnya juga dari alumni, outcome dari satu prodi lulusan apakah sesuai dengan antara pekerjaan dengan apa yang dia pelajari selama kuliah. Itu juga menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan akreditasi prodi itu mendapatkan nilai baik sekali atau unggul. Jadi memang Banyak banyak faktor. faktor ya. Iya. Itu sih. Oh. Tapi kalau misalnya nih, seorang mahasiswa, dia hanya aktif di luar kampus saja, dan dia kurang aktif di dalam kampus. Kira-kira itu bisa menambah akreditasi untuk program studi kah, atau ya udah sekedar untuk dirinya sendiri aja gitu, Sir? Iya. Nah, selama dia aktif di luar, Ya. kemudian ketika dia aktif di luar, dia membawa nama institusi prodi itu nggak ada masalah juga. Misalnya Hmm, gini, contoh dia ikut lomba olahraga misalnya betul. atau perlombaan apa gitu. Tapi dia mewakili kampus, Oh, itu nggak ada masalah juga gitu. atau membawa nama prodi atau kampus gitu Iya. ya. Tapi kalau nama pribadi Mhm. dan tidak memiliki dampak buat kampus, ya itu nggak bisa diklaim juga gitu. Oh, Jadi memang kayak misalnya lomba apa namanya misalnya lomba lari, lomba lari tingkat kota nasional. misalnya atau nasional.
dan itu bisa diakui oleh kampus, prodi sebagai prestasi dari mahasiswa. Gitu. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa sudah membawa nama prodi, nah apa sih yang kita dapetin nih Sar sebagai mahasiswa? Apakah menjamin nilai dia akan menjadi A atau ya udah sekedar ke mahasiswa itu cuman ngasih tumpangan aja gitu Iya, Sar, iya, iya. Oke. penghargaan. Jadi gini, kan itu pasti juga jadi pertanyaan mahasiswa gitu kan. Betul. Saya udah prestasi nih di luar gitu. Iya. Terus saya dapat apa dari kampus gitu. Nah, yang pertama tentu kampus akan mengapresiasi itu dalam bentuk misalnya penghargaan, artinya mahasiswa ini berprestasi ya. Dan itu bisa menjadi pengakuan juga bahwa mahasiswa ini punya prestasi yang namanya non akademik. Nah, gitu ya. Ya. Jadi ini menjadi penting juga buat kampus dan juga buat pribadi mahasiswa. Terus kampus mau ngasih apa terhadap mahasiswa yang berprestasi? Betul. Nah, ini kan bentuk apresiasi aja kan? Iya. Apakah bisa dalam bentuk Nilai. nilai atau mungkin dalam bentuk penghargaan yang lain, apakah beasiswa Ya. atau mungkin eh, beasiswa pengurangan biaya kuliah atau sebagainya. Jadi bisa dikonversi dalam bentuk macam-macam sebenarnya, tergantung Pihak dari pihak kampusnya. kampusnya. Gitu. Oh iya. Yang pasti akan ada kontribusi Dari dari pihak kampus. ya, Oke. itu sih. Nah, ngomong-ngomong soal beasiswa ya, Sar. Ya? Nah, kalau di program studi itu ada nggak sih, Sar, untuk potongan beasiswa tersendiri atau memang dia sudah ngikut kampus aja atau bagaimana mungkin, Sar? Oke, kalau skema beasiswa itu kalau di kita kan banyak sebenarnya, ada beberapa ya. Mungkin kalau yang sebelum berjalan ada beasiswa KIP dan sebagainya. Iya. Tapi kalau yang ongoing sedang berjalan, itu kan kita bisa lihat dari misalnya prestasi mahasiswa atau mungkin beasiswa pihak ketiga ya. Jadi Iya. orang yang punya dana yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi. Misalnya dari eksternal ya, dari luar. Atau juga dia memang memiliki prestasi secara akademik ataupun prestasi non akademik seperti itu. Jadi memang skemanya banyak. Kalau yang di awal-awal itu kan ada skema jalur TAFIS, kemudian juga jalur prestasi dan sebagainya, atau juga jalur kemitraan dan yang lainnya yang mungkin bisa diklaim sebagai beasiswa. Beasiswa. Iya. Oh, berarti kita juga bisa ngeklaim beasiswa dari apa yang kita dapetin di luar juga ya, Sar, ya, berarti? Bisa. Jadi kan kayak misalnya Basnas Iya. atau mungkin banyak yang mungkin bisa kita ajukan dengan melampirkan misalnya nilai kita dan sebagainya. Itu sih. Oke. Nah, kan untuk ini kita masih ngebahas tentang akreditasi ya, Sar, ya? Oke. Nah, itu kan dari pihak mahasiswa. Nah, kalau dari pihak dosen itu apakah outputannya harus memiliki jurnal atau mengupload jurnal ke Sinta 2 atau bagaimana itu, Sar? Iya. Oke, jadi kalau dari sisi dosen untuk bisa meningkatkan akreditasi prodi itu ada beberapa hal. Yang pertama, kalau dosen itu kan nggak lepas dari tridharma ya, Betul. pengajaran, penelitian, pengabdian. Kemudian juga itu aktivitas yang sering dilakukan tuh dalam satu semester ya, bikin jurnal, bikin laporan PKM, atau juga mendapatkan rekognisi dari luar. Misalnya gini, dosen diundang dari lembaga eksternal untuk jadi narasumber. Kemudian dosen diundang sebagai misalnya narasumber yang dimintai dari segi keilmuannya, atau jadi reviewer eksternal, atau jadi staff yang membantu kegiatan penelitian di luar. Jadi yang namanya rekognisi atau bentuk penghargaan prestasi dosen itu juga dibutuhkan untuk meningkatkan angka kredit dari akreditasi itu sendiri. Oke. Nah, kalau untuk kan dari sisi dosennya ada itu. Nah, kalau PKM ini tuh apa sih, Sar, sebenarnya? Kalau PKM kan katanya bisa juga meningkatkan akreditasi kampus. Sebenarnya tuh PKM itu seberapa pengaruhnya sih, Sar, untuk akreditasi program studi atau kampus ini? Ya, jadi PKM itu kan program pengabdian masyarakat ya. Iya. Nah, ini juga bagian penting dari tridharma perguruan tinggi. Tentu ada poin pentingnya dalam akreditasi. Jadi misalnya kita melakukan kegiatan pengabdian di masyarakat yang memiliki dampak buat masyarakat. Misalnya pelatihan, penyuluhan, atau mungkin kita punya desa binaan
yang kita bisa berkontribusi dan manfaatnya buat masyarakat. Artinya memiliki impact buat masyarakat seperti itu. Oke. Jadi kampus itu sebagai satu lembaga pendidikan harus memiliki manfaat di tengah-tengah masyarakat. Betul. Baik melibatkan mahasiswa maupun dosen itu sendiri. Berarti lingkungan itu juga diikut sertakan ya untuk memajukan kampus juga gitu ya, Iya, Sar? itu sangat penting ya seperti itu. Oke, oke. Nah, kita lanjut lagi aja, Sar ya. Mungkin ini yang terakhir ya, karena Oke. kita nggak punya banyak waktu. Oke. Nah, kalau dari pihak alumni, apakah kan mahasiswa nggak mungkin nih, kayak misalnya kita kuliah di jurusan sistem informasi, kayak langsung kita masuk ke dunia IT kayak kurang mungkin. Mungkin ada Iya. yang mencoba dari bawah atau dari mana, itu gimana, Sar? Oke, ini terkait dengan alumni ya. Betul. Nah, jadi memang yang paling penting itu kita menyiapkan skill, kemampuan kita, terutama di semester akhir ya, Betul. untuk siap di dunia kerja. Iya. Kemudian juga alumni yang menyebar itu, ya itu sangat penting karena saya sering bilang kemampuan membangun network itu menjadi hal yang sangat penting ya. Terus kita kan di dunia kerja baru gitu, Iya. sementara Sudah ada. kadang-kadang perusahaan minta yang pengalaman dan sebagainya. Ya, artinya kita penting untuk membangun portofolio kita secara pribadi ya. Iya. Artinya selama kuliah atau mungkin setelah lulus. Ya, jadi memang alumni punya peranan penting untuk membantu adik-adiknya juga, kemudian juga akreditasi. Apalagi alumni itu kita punya data si A lulus kerja di bagian apa ya, dan ini menjadi perhatian yang sangat penting juga karena kesuksesan satu prodi itu bisa dilihat sejauh mana alumni itu yang tersebar dan bekerja sesuai dengan passion dan ya tentu berhubungan dengan disiplin ilmunya gitu. Betul. Gitu sih. Oke, sebelum kayaknya pembahasannya sudah cukup karena kita nggak punya waktu yang terlalu banyak ya, Sar. Oke, oke. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin Sir bisa kasih promosi dulu kali buat program studi kita. Kalau Iya. mau ngecek-ngecek program studi kita bisa lihat di mana, atau punya website tersendiri atau punya Instagram tersendiri gitu, Sir. Oke, kita di IG ada ya, information Hmm. system, kemudian juga di website-nya juga ada is.tau.ic.id. Cuma emang kalau mau lebih detailnya bisa datang ke kampus, kita bisa memberikan informasi lengkap tentang prodi. Kemudian yang pastinya yang membedakan prodi SI dengan prodi SI di luar, Ya. kita di sini sangat dekat antara mahasiswa dengan dosen untuk bisa sharing knowledge, pengetahuan, dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita banyak praktisi, kemudian juga kita banyak bersinggungan juga dengan teman-teman di corporate sehingga bisa sharing knowledge di situ nantinya. Di kita ada program magang yang nanti bisa menjadi praktek bagi mahasiswa untuk bisa belajar lebih detail tentang dunia sistem informasi dan sebagainya. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk join di prodi SI Tantri Abeng karena memang kita menyiapkan orang-orang yang siap kerja nantinya. Jadi outputnya bukan hanya paper tapi juga yang siap kerja. Oke. Ya. Sebenarnya tepuk tangan dulu dong buat Sir Saiful. Thank you. Oke. Mungkin teman-teman semua kalau ada yang mau berminat bisa hubungi Sir Saiful atau Instagram Science atau sistem informasi juga ada. Oh iya, kita punya himpunan juga ya. Betul, kita juga punya himpunan. Oke. Kurang lebih mohon maaf semua ya. Assalamualaikum. Oke, thank you. Salam dulu dong.